Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha faltanzur nafsum ma qaddamat lighad. Fattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Ulaika humul fasiqun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabat, pada sore hari ini kita membahas hadis Sahih Bukhari, hadis yang ke-3595. Setelah dikulik tadi, di sini dijelaskan bahwa kitab perilaku budi pekerti yang terpuji ini diwajibkan untuk tetap bertanya kepada ustadz yang mumpuni tentang kebenaran derajat hadis ini. Hadis ini menceritakan tentang kisah Abu Thalib. Hadasana Mahmud, hadasana Abdul Razak, akhbarona Ma'marun an Zuhri an Abi Musayyib an Abi an Aba Thalib lama hadartuhu wafatuh. Dakhala alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abu Jahal. Faqala ayyu ammi qul la ilaha illallah kalimatun ahazulaka biha indallah. Faqala Abu Jahal wa Abdullah bin Abi Umayyah ya Aba Thalib targhab an millati Abdul Muttalib. Falam yazala yaqallamanihi hatta qala akhirahu syai'in kalamahum bihi ala millati Abdul Muttalib. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam la astaghfirunna laka ma lam annahu anhu fatanajjalas ma kana lin nabiyyi wal ladina amanu ay yastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli kurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim wa najalat innaka la tahdi man ahbabta. Sahabatku, telah diceritakan kepada kami, Mahmud telah menceritakan kepada kami, Abdul Razak ini artinya ya, telah mengabarkan kepada kami Ma'mar dari Az-Zuhri, dari Ibnu Musayyab, dari bapaknya, bahwa ketika menjelang wafatnya Abu Thalib, nah, ini kisah tentang wafatnya Abu Thalib, Nabi SAW masuk menemui, sementara di sampingnya ada Abu Jahal. Beliau, Nabi Muhammad, berkata, wahai pamanku, katakan la ilaha illallah, suatu kalimat yang akan aku pergunakan untuk menyelamatkan engkau di sisi Allah. Maka berkata Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah kepada Abu Thalib yang mau meninggal, membisiki, wahai Abu Thalib, apakah kamu akan meninggalkan agama Abdul Muttalib? Maksudnya agama jahiliyah itu. Keduanya terus gitu mengajak Abu Thalib berbicara hingga terakhir ucapan yang mereka adalah dia tetap mengikuti Abdul Muttalib, agama Abdul Muttalib, jadi enggak Islam. Gitu. Gara-gara itu kali itu ya Abu Jahal ya? Iya, Abu Jahal sama itu membisik. Ngomongin aja itu ya. Iya, Abu Jahal sama Abu Umayyah. Abu Jahal dan Abdullah bin Abu Umayyah. Jadi bisikin gitu. Jangan sampai Abu Thalib mengucapkan kalimat la ilaha illallah gitu.
Maka Nabi SAW, Nabi bilang, aku akan tetap memintakan ampun untukmu selama aku tidak dilarang. Maka turunlah wahyu firman Allah yang berbunyi, surat At-Taubah ayat 113 yang berbunyi, tidak patut bagi Nabi dan orang-orang beriman untuk memohonkan ampun bagi orang-orang musyrik, sekalipun mereka itu adalah kerabat-kerabat mereka. Setelah jelas bagi mereka adalah kaum mukminin bahwa mereka adalah penghuni neraka jahanam. Dan turunlah firman Allah dalam Quran surat Al-Qasas ayat 56 yang artinya, sesungguhnya engkau Muhammad tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Masya Allah ya. Nabi cobanya. Masya Allah. Kutipan dari apa saran Nabi, tidaklah suatu kaum rumah mereka membaca Al-Quran dan belajar kecuali mereka akan diputi. Nah ini lain deh ya. Nah itu hadisnya. Jadi hadisnya itu terkait dengan kisah Abu Thalib ketika mau meninggal. Datang Rasulullah memberitahu untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Dengan begitu Nabi bisa meminta kepada Allah untuk diselamatkan dia. Tapi tadi di situ ada bisikan Abu Jahal dan Abu Umayyah ya. Masa kamu meninggalin agama Abdul Muthalib itu? Apa itu? Apa artinya bagi dia ya? Udah mau meninggal betul ya? Bagi dia, gitu. Ini saya jadi teringat kisah ulama besar, yaitu orang Indonesia namanya, yang menulis buku namanya Abdul Nasir ya, tokoh Abdul Nasir, tokoh Dewan Dakwah Indonesia. Oh, Natsir. Apa? Nasir. Abdul Nasir bukan? Nasir ya. Apa Ustadz Nasir itu. Nasir itu ketika mau meninggal juga kebetulan katanya gitu. Di situ ada apa namanya? Yang membisikin orang Kristen gitu. Di situ ada keluarganya juga. Makanya dijaga ketat gitu, jangan sampai dia masuk pas meninggalnya suul khotimah gitu. Dan di rumah sakit ya. Soalnya meninggalnya di rumah sakit. Jadi banyak orang yang kalau di rumah sakit, apalagi di rumah sakit misionaris gitu ya, itu berbahaya. Sampai matinya nanti khawatir dibisikin gitu. Muhammad Natsir. Pasti kan didampingi itu sama pastor itu. Iya makanya itu pastor. Sudah pasti terminal namanya. Nanti datang pastornya. Ngeri pokoknya. Kayak kalau bisa meninggal jangan di rumah sakit. Isi aja ya. Aduh. Kemudian saya bacakan di sini juga ada yang tadi saya screenshot hadis ya. Hadis 2 Hadis 4254 ya. Karena materi terakhir ya. Hadis tentang akhlak dan adab. Nah, ini juga sama ya, menceritakan tentang Abu Thalib itu. Jadi menceritakan tentang wafatnya Abu Thalib gitu. Didatangin oleh Nabi begitu. Gitu kira-kira ya materinya itu yang dapat saya sampaikan terkait dengan hadis ini. Kan akan beda ya, beda judulnya ya. Judulnya kan kalau temanya kan penyebaran itu ya. Iya, penyebaran Islam itu. Kan kemarin udah dibahas sama antum ya. Penyebaran itu. Gitu. Jadi dia ternyata pasti cari hadisnya seperti itu gitu. Insyaallah lah. Nah, juga di sini diingatkan katanya nih. Ada ketika orang sudah meninggal katanya Rasulullah SAW bersabda, ingatlah kebaikan orang-orang yang meninggal di antara kalian dan tahanlah dari menjelek-jelekannya gitu.
Hadis riwayat Abu Dawud. Ini kalau ya orang sudah meninggal biasanya kan dikulik. Kemarin ya ceritanya Ustadz Jepri dikulikkan, ternyata punya istri lagi gitu. Ustadz Jepri itu punya istri lagi, tapi istri yang pertama nggak tahu gitu, dikulik gitu. Gak usah disebut tiganya. Itu punya istri lagi, ternyata dia istri yang pertamanya nggak tahu gitu, tahu-tahu anaknya udah besar gitu. Padahal mah Allah alam ya gitu. Kemudian juga tadilah kita tidak boleh menjelek-jelekan, makanya ketika meninggal itu orang-orang itu suka mengatakan hal hada mayit khair gitu kan. Khair gitu, walaupun ya khair baik gitu. Minimal kita doa ya, dari 40 orang yang mengucapkan khair, insyaallah ada satu yang istijabah gitu. Oh iya benar, orang ini baik gitu. Itu barangkali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas kekurangannya.